Selamat datang kembali di mata kuliah ilmu pemulihan ternak di kelas virtual ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang basic molecular breeding, terkhusus untuk mendukung proses pemulihan ternak. Jadi kalau masih ingat, di dasar pemulihan ternak ada breeding program flow. Di sini pada bagian ketiga ada yang namanya tentang collection of information, baik itu genotip maupun genotip. Nah, di bagian inilah informasi yang terkait dengan genotip harus diketahui untuk kemudian sebagai landasan menentukan bagaimana proses breeding program itu akan dilakukan selanjutnya. Nah, kalau masih ingat, di dasar pemulihan ternak saya sudah sampaikan bahwasanya breeding objektif itu adalah bagaimana memilih ternak-ternak yang akan digunakan sebagai pejantan maupun betina, sebagai ketua yang kemudian nanti akan dikawinkan dan berhak untuk menurunkan genetiknya kepada keturunannya. Jadi proses seleksi di sini dengan informasi baik genetik maupun fenotip hanya digunakan untuk memilih ketua yang diperbolehkan untuk menurunkan generasi berikutnya. Sehingga di sini dapat diketahui bahwasanya hanya genetik-genetik yang berkualitas baik yang akan diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, berbicara tentang animal genetik, kalau Anda lihat di gambar ini adalah gambar-gambar tentang sapi. Jadi sapi yang ada berwarna putih, kemudian warna coklat, sapi yang digunakan untuk sapi perah, sapi potong, dan sebagainya. Nah, animal genetik ini sesungguhnya adalah bahan dasar yang digunakan oleh bidang peternakan untuk menghasilkan produk. Jadi di sini saya tuliskan real farming the genetic, artinya kita memelihara genetik untuk apa? Untuk menghasilkan produk-produk terutama pada bidang peternakan. Contohnya adalah daging, susu, wool, dan sebagainya. Nah, produk-produk ini merupakan hasil dari ekspresi genetik yang berinteraksi dengan lingkungan, jadi genetik yang berinteraksi dengan lingkungan untuk menghasilkan produk. Seperti halnya dengan fenotip, genetik ini juga bervariasi, baik variasi dalam atau di antara bangsa, variasi di dalam bangsa itu sendiri. Contohnya di dalam sapi Eva ini itu juga ada variasinya. Contoh adalah variasi menghasilkan susu. Di dalam sapi potong ada variasi untuk katakanlah ADG untuk menghasilkan pertambahan bobot badan. Nah, ada juga variasi antar individu. Seperti halnya fenotip, ada variasi di dalam genetik ini. Nah, kalau kita berbicara tentang fenotip, sebelum nanti saya masuk ke lebih dalam tentang genotip, bahwasanya di dalam ternak itu ada yang namanya fenotip atau disebut juga dengan sifat. Nah, sifat itu ada yang terukur dan hanya ada yang teramati. Jadi kalau yang terukur itu ada ukurannya. Contoh di sini adalah bobot badan, produksi, ukuran tubuh, dan sebagainya. Sementara yang teramati itu warna bulu, tanduk, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat ini semua dikontrol oleh yang namanya faktor genetik. Kalau masih ingat di dasar pemulihan ada yang dikontrol oleh single gen atau monogenik, ada pula yang dikontrol oleh banyak gen atau poligenik. Nah, sebagai contoh di sini, warna bulu itu termasuk sifat-sifat yang dikontrol oleh single gen, contohnya, karena dia observable, teramati. Sementara kalau contohnya produksi susu, dia dikontrol oleh banyak gen. Nah, semua fenotip ini dikontrol oleh gen yang khusus untuk mengontrol sifat-sifat tertentu.
Contoh lebih detail di sini adalah kalau pada sapi di sini saya khususkan ada sifat yang teramati dan sifat yang dapat diukur. Nah, apa yang mengontrol fenotip itu tentu saja disampaikan tadi adalah genotip. Tetapi genotip tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan fenotip tanpa adanya pengaruh dari lingkungan. Nah, ini sudah selalu disampaikan bahwasanya perumusan P atau model ini P sama dengan G plus T. Jadi fenotip merupakan hasil interaksi antara genotip dengan environment. Nah, sebagai contoh fenotip atau sifat yang dihasilkan oleh ternak, contoh di sini saya sampaikan ada trait atau sifat, ada fenotip. Jadi fenotip itu ukurannya ya. Sementara kalau trait itu adalah karakteristiknya. Contoh di sini adalah berat telur. Nah, itu sekitar 53 sampai 62 gram. Terus ada bertanduk, sifat tanduk. Nah, itu ada bertanduk dan tidak bertanduk. Warna bulu itu bisa merah, bisa hitam. Nah, di sini kalau Anda lihat ukuran fenotip di sini kalau yang terukur selalu ada ring. Jadi contoh di sini winning weight pada cattle ada 190 sampai 240. Nah, ini disebut dengan yang namanya variasi fenotip. Nah, variasi fenotip inilah kemudian dapat dikatakan sebagai adanya variasi genotip. Karena contoh di sini, ternak yang memiliki winning weight 190 dibanding dengan 240 jika dipelihara dalam environment yang sama, berarti yang menyebabkan perbedaan fenotip tersebut dapat disinyalir karena adanya pengaruh perbedaan dari genotip. Ini demikian. Nah, kembali ke proses seleksi dan improvement responnya, kenapa faktor genetik dan faktor fenotip itu diperlukan untuk diketahui? Nah, dapat saya sampaikan di sini bahwasanya ini adalah satu populasi tikus di generasi pertama yang akan diseleksi untuk meningkatkan bobot badannya. Nah, seleksinya berdasarkan yang namanya fenotip. Nah, di generasi pertama ada yang kecil, besar, ada yang besar sekali. Nah, yang dipilih di sini adalah individu-individu yang besar yang kemudian nanti di generasi kedua akan menghasilkan variasi yang menurun dibanding dengan di generasi pertama. Anda lihat di sini di generasi kedua tikus-tikus yang kecil ukurannya menjadi tidak ada atau menjadi berkurang jumlahnya. Begitu pula ketika generasi kedua diseleksi, diperoleh ketua, kemudian di generasi ketiga yang kecil sudah tidak ada. Artinya apa di sini? Berarti genetik yang mengontrol bobot badan yang kecil di generasi ketiga sudah tidak ada. Yang ada hanya genetik-genetik yang mengontrol bobot badan besar yang mengekspresikan fenotip besar yang ada. Nah, di sini Anda lihat di generasi pertama sampai generasi keempat terjadi yang namanya apa? Terjadi yang namanya genetic improvement. Nah, improvementnya di sini adalah salah satunya dapat dilihat dengan improvement peningkatan ukuran tubuh dan meningkatkan kualitas genetik hanya genetik yang baik, di mana dilihat dari fenotip ukuran tubuh yang besar yang diseleksi dan akan menghasilkan keturunan. Nah, ini adalah bagaimana hubungan antara seleksi fenotip dengan peningkatan kualitas genetik. Nah, apabila di dalam populasi tikus ini diketahui genotip yang bertanggung jawab terhadap ukuran tubuh yang besar, maka otomatis kalau menggunakan seleksi berdasarkan genotip di generasi pertama, ini sudah bisa diseleksi, dipilih ternak-ternak yang memiliki genotip menghasilkan bobot badan yang besar, sehingga tidak memerlukan generasi yang banyak. Artinya tidak perlu melewati generasi 1, 2, 3, atau 4. Jadi
dengan adanya seleksi genotip, jumlah generasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keseragaman bobot badan atau ukuran seperti pada generasi keempat bisa dipotong. Ya, karena seleksi menggunakan genetik itu lebih akurat. Akan tetapi, seleksi menggunakan genetik itu harus dibarengi dengan yang namanya seleksi atau data yang menggunakan fenotip, karena nanti ada proses asosiasinya. Nah, faktor genetik itu sendiri, seperti pernah saya sampaikan di kuliah dasar pemilihan, ditentukan oleh susunan gen dalam kromosom. Nah, ini kaitannya dengan DNA ya. Nah, keragaman susunan gen dalam setiap populasi ini disebut dengan variasi gen atau variasi fenotip. Kemudian gen ini yang menentukan sifat tertentu, sehingga ketika gen itu bervariasi dalam populasi, maka di dalam populasi itu akan ada gen yang bervariasi mengakibatkan variasi terhadap fenotipnya. Nah, kemudian macam-macam gennya di sini seperti yang pernah disampaikan, ada gen aditif, non-aditif, dominan, resesif maupun gen yang bersifat epistasis. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa diperlukan yang namanya molecular breeding seleksi? Nah, belum masuk ke sana, saya akan sampaikan dulu bahwasanya molecular breeding itu adalah proses seleksi berdasarkan yang namanya informasi genetik, jadi informasi DNA. Jadi kalau di traditional breeding itu menggunakan informasi fenotip, jadi dari yang tampak, sementara kalau molecular breeding menggunakan informasi dari genetik dari yang tidak tampak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan informasi genetik ini? Padahal informasi genetik itu tidak tampak. Apabila yang ditambahkan adalah fenotip, yaitu dengan melakukan mengamati informasi molekuler. Nah, bagaimana mengamati informasi molekuler ini? Teknologi yang paling sederhana adalah dengan mengamati variasi sekuen. Nah, itu dengan menggunakan apa? Menggunakan yang paling banyak dilakukan adalah menggunakan PCR atau polymerase chain reactions dalam proses yang namanya phenotyping. Nah, di situ berarti akan melibatkan yang namanya proses bioinformatik data. Karena kenapa? Data yang akan diamati di sini adalah dalam bentuk sequence genetik, ya, sequence genetik atau sequence DNA yang terdiri dari cuma 4 huruf C, G, T, A, tetapi dia informasinya panjang dan banyak sekali. Nah, informasi tersebut didapat dari mana? Didapat di dalam sel. Nah, di dalam sel ini, kalau Anda masih ingat, ini ada dinding sel di paling luar, kemudian di dalam sel ada organel-organelnya, dan yang membawa informasi genetik itu berada di dalam nukleus. Di dalam nukleus ini membawa yang namanya genetik informasi, kemudian di dalam genetik informasi itu terdapat di dalam kromosom, dan di dalam kromosom itulah terdapat yang namanya DNA. Nah, kalau kita pandang dari sudut pandang organisme, nah organisme ini kan tersusun dari yang namanya sel ya. Jadi organisme ini secara besar tersusun dari sel. Nah, ke sini. Nah, di dalam sel ini ada yang namanya kromosom. Kromosom ada di inti. Nah, di dalam inti itu ada yang namanya gen. Nah, gen ini ada banyak sekali jumlah di setiap kromosom berbeda. Nah, khususnya di sini saya contohkan di sini untuk manusia. Di sini ada yang namanya 36 kromosom, 46 kromosom ditambah kromosom XY. Jadi ada 22 pasang kromosom autosom ditambah 1 pasang kromosom kelamin di sini. Jadi kalau XX itu betina atau perempuan, sementara XY itu jantan atau laki-laki. Nah, bagaimana gen itu bekerja? Gen itu bekerja dengan cara, kalau masih ingat, ada yang namanya proses transkripsi translasi. Jadi di dalam urutan
DNA itu ada gen-gen khusus, contohnya di sini ya, ini ada gen ini yang bertanggung jawab terhadap sifat tertentu. Nah, di gen itu atau sekuen DNA itu kemudian akan ditranskripsikan menjadi RNA, kemudian RNA akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, protein itu kemudian akan bekerja dengan protein-protein lain untuk mengatur fisiologi atau metabolisme dari suatu makhluk hidup. Sehingga apabila DNA ini berbeda, ya DNA ini berbeda, efeknya adalah ke perbedaan protein. Nah, ketika protein berbeda, maka nanti efek yang akan ditimbulkan adalah metabolisme atau fisiologi dari ternak yang berbeda. Jadi di sini ini adalah sentral dogma dari molekular genetik itu sendiri. Nah, mengapa itu penting diketahui? Bahwasanya kalau kembali ke konsep ini, P sama dengan G plus E, P ini adalah yang teramati, contoh adalah pertumbuhan, efisiensi, dan sebagainya. Sementara G ini adalah blueprint atau cetak birunya. Nah, cetak biru ini berada pada urutan DNA dan ini membawa yang namanya potential trait atau yang namanya membawa potensi dari sifat yang dihasilkan, dan ini sifat ini didapatkan dari tetua. Sementara I ini mensupport G untuk mendapatkan B. Sehingga pemilihan terhadap G ini akan menentukan terhadap P yang dihasilkan. Tentu saja harus disupport dengan adanya environment atau lingkungan yang dapat memaksimalkan potensi dari G itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa genetik itu penting di animal breeding? Seperti yang sudah sebutkan tadi adalah genetik faktor ini akan mempengaruhi terhadap yang namanya fisiologi. Nah, fisiologi ternak ini akan dimaksimalkan dengan adanya faktor lingkungan. Nah, contohnya di sini adalah manajemen, faktor nutrisi, dan sebagainya. Nah, ketika animal fisiologinya ini berbeda, apa yang akan terjadi? Akan menghasilkan produk yang berbeda pula. Jadi contoh, kalau genetik faktornya berbeda, fisiologi berbeda, maka produk yang dihasilkan juga akan berbeda. Contoh di sini, untuk produksi daging akan menghasilkan daging yang kualitasnya berbeda. Untuk produksi susu, dia akan menghasilkan susu dengan kualitas yang berbeda. Nah, sehingga ketika menjadi produk di sini, pasti akan menghasilkan produk yang berbeda pula. Di sini, gen menentukan fisiologi ternak untuk produk tertentu. Beda gen akibat beda sekuen mengakibatkan perbedaan protein yang mengakibatkan perbedaan di fisiologi. Nah, contoh paling sederhana, mengapa genetik faktor mengakibatkan perbedaan terhadap animal fisiologi yang terkait dengan metabolisme, itu adalah diilustrasikan pada kasus mutasi. Apa itu mutasi? Kita lihat di sini. Nah, mutasi di sini adalah genetic language atau istilahnya bahasa genetik. Ya, ini diilustrasikan secara sederhana. Jadi kalau mutasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 4 ya. Normal, substitusi, insersi, delesi, dan inversi. Nah, contohnya di sini ada urutan huruf B, E, A, S, T. Artinya ini bis. Bis secara normal ini berarti adalah sapi. Tetapi kalau ada substitusi, B ini diganti ke F, ya, artinya sudah beda. Jadinya feast atau pesta. Ini contohnya. Nah, kemudian kalau bis ini ada proses insersi di antara E dan B ini ada insersi atau ada kemasukan huruf yang lain, jadilah breast. Breast ini silakan nanti cari artinya sendiri, tetapi maknanya sudah berbeda, jauh dari sapi kemudian berbeda menjadi seperti ini.
Kemudian kalau terjadi delesi dari yang normal dari BEAST, A-nya hilang, jadilah yang namanya BES. Sudah beda lagi artinya. Kemudian kalau terjadi inversi atau pembalikan, ya BEAST, kemudian ST-nya berbalik, T menjadi S, S menjadi T, jadilah yang namanya BES. Nah, ini sudah menunjukkan yang namanya perbedaan bahasa genetik apabila terjadi perbedaan dari susunan DNA. Nah, ini sama juga kalau kita analogikan di susunan DNA nanti akan terjadi yang namanya perbedaan urutan DNA. Nah, ketika urutan DNA-nya berbeda, maka akan mengakibatkan perbedaan RNA. Nah, ketika RNA-nya berbeda, maka akan mengakibatkan perbedaan asam amino atau protein yang dihasilkan. Sehingga dengan urutan yang berbeda, kemungkinan akan dihasilkan protein baru yang berbeda dengan protein atau dalam kondisi yang normal. Nah, contohnya di sini. Ada normal beta globin. Nah, ini di urutan DNA Anda lihat CTC. Kalau di RNA ya, kalau C menjadi G, T menjadi A, C menjadi G, dia akan menjadi asam amino GLU. Nah, terus kemudian kalau pada kondisi mutan, apa yang berbeda Anda lihat di sini. Pada T, pada A. Nah, kondisi mutan. Apa yang terjadi di DNA-nya? Ketika T menjadi A, dia RNA-nya akan berubah menjadi GUG, kemudian asam aminonya berubah menjadi valin. Nah, jadi dari sini menjadi ini. Ini yang efek dari mutasi ketika urutan DNA-nya berbeda. Nah, lebih jelasnya Anda bisa lihat di sini semua bahwasanya ini adalah Universal Genetic Code Chart. Ya di sini contoh di sini ya. Ini TTTT atau TTTC menjadi penilalanin. Nah, tetapi ketika T atau C ini menjadi A, ini sudah menjadi yang namanya leusin. Sama juga dengan yang di sini. Ini TCT ya. Tapi kalau kemudian menjadi CCT sudah berbeda dari serin menjadi yang namanya prolin. Nah, nanti Anda bisa lihat bedanya. Nah, ini contohnya ya di TCAG di beberapa literatur masih menggunakan U. Jadi urasil ini yang agak referensi lama. Tetapi yang baru adalah menggunakan TCA. Sehingga perubahan satu huruf itu akan mengakibatkan perubahan protein yang dihasilkan. Jadi asam amino pensunnya berbeda mengakibatkan protein yang dihasilkan. Nah, practical example kenapa genetik variasi itu perlu diketahui. Nah, ini adalah contoh. Kalau ada masih ingat iklan di TV itu ada susu A1, susu A2. Ya, susu A1 dihasilkan kebanyakan dari Holstein, sementara atau Bos Taurus ya. Terus kemudian kebanyakan susu A2 itu dihasilkan dari Bos Indicus. Nah, padahal yang mengonti A1 A2 ini dikontrol oleh yang namanya gen beta kasein. Beta kasein karena adanya perbedaan urutan DNA akan menghasilkan susu yang mengandung kasein A1 dan susu yang mengandung kasein A2. Nah, terlepas dari kontroversi mana yang lebih baik, apakah A1, apakah A2, tetapi dari informasi ini menunjukkan bahwasanya perbedaan susunan DNA pada gen beta kasein akan mengakibatkan tipe protein susu yang dihasilkan, yang itu kemudian akan mempengaruhi terhadap metabolisme manusia apabila susu itu dikonsumsi. Nah, silakan nanti dicari. Jadi kalau susu A1 itu nanti akan menghasilkan metabolit yang disebut dengan BCM7. Nah, BCM7 ini disinyalir mengakibatkan atau sumber atau mengakibatkan beberapa macam penyakit, sehingga di sini susu A2 itu lebih preferable, dikatakan lebih sehat, terlepas dari kontroversinya.
Nah, ini nanti informasinya bisa dicari lebih detail. Nah, contoh yang kedua adalah variasi antar bangsa. Jadi sama-sama sapi perah, ada Jersey, antar breednya, terutama ada Holstein. Nah, antara Jersey dan Holstein itu ternyata memiliki kemampuan untuk menghasilkan susu yang berbeda. Nah, Jersey di sini sekitar 5.000 sampai 7.500 kg susu per tahun, sementara kalau Holstein 8.000 kg per tahun. Sehingga apabila ingin menghasilkan susu dalam jumlah banyak, Holstein menjadi pilihan. Tetapi di satu sisi, kualitas susunya di sini Anda lihat di sini, Jersey itu menghasilkan proteinnya 4,6%, sementara fatnya 6,3%. Di sisi lain, Holstein proteinnya 3,6%, sementara fatnya adalah 3,8%. Artinya apa? Kalau yang dicari adalah kualitas susunya, ya, untuk produk tertentu semacam keju mungkin, itu pasti si Jersey ini akan dipilih karena apa? Kualitas dari susunya, proteinnya lebih tinggi dibanding si Holstein. Nah, ini kalau Anda lihat di lapangan sekarang, nah ada iklan baru susu Greenfield tapi yang asli dari Jersey dibanding dengan susu Greenfield yang aslinya dari Holstein. Saya bukan ambassador dari Greenfield ya, tapi saya menyampaikan informasi bahwasanya ketika ada komparasi antar breed, berarti produk yang dihasilkan pasti akan berbeda. Nah, kalau dilihat dari kualitasnya, otomatis susu yang dari Jersey dan dari FA ini pasti akan memiliki taste dan quality yang berbeda. Ketika taste dan quality yang berbeda, maka otomatis akan terjadi yang namanya perbedaan harga. Nah, inilah menjelaskan bagaimana variasi genetik mengakibatkan adanya perbedaan produk yang dihasilkan. Otomatis di sini harganya otomatis juga berbeda. Silahkan dicari, kalau tidak salah harga Greenfield yang dari Jersey ini lebih mahal dibanding dari yang dari FH. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendeteksi variasi genetik. Nah, teknologi yang ada saat ini dan sudah berkembang adalah menggunakan yang namanya PCR. Nah, tekniknya disebut dengan yang namanya genotyping. Jadi dengan PCR ini kita bisa mengamplifikasi spesifik fragmen dari gen khusus yang kita target. Nah, PCR ini bukan barang yang luar biasa sulit, tidak. Ini sudah mudah sekali digunakan, bukan sesuatu yang sifatnya extraordinary, bisa digunakan. Jadi tools yang semua orang menurut saya bisa mengakses, semua orang bisa belajar karena komponen-komponen penyusun dari reaksi PCR itu sekarang ya tinggal diorder, kemudian dicampur, masukkan ke mesin, ya nyampurnya pasti udah ada pengetahuannya ya, masukkan ke mesin dengan pengetahuan itu, hasilnya bisa keluar. Jadi bukan sesuatu yang sangat canggih sekali, tapi ini bisa dilakukan di lab-lab di kita bisa dilakukan. Nah, hasilnya seperti apa genotyping? Nah, ini saya sampaikan beberapa penelitian dari mahasiswa yang pernah saya bimbing. Jadi ada gen HSP90AB1, heat shock protein, yang bertanggung jawab terhadap cekaman panas. Dari hasil genotyping nanti akan ditemukan ada variasi alel ya dari gen itu, alel C dan alel T. Nah, kalau masih Anda ingat, sifat itu kan pasti disusun oleh dua alel ya. Gen itu disusun dua alel. Jadi alel yang dari bapak dan alel dari ibu. Nah, ini C, T, nah, CC atau TT. Nah, kemudian dari informasi ini ketemu genotypingnya, kemudian diasosiasikan dengan yang namanya fenotip. Nah, dari sini terlihat bahwasanya genotip CC dibandingkan genotip CT dibandingkan dengan genotip TT pada laktasi 1 pada sapi perah, ternyata produksi susunya yang genotip CC lebih tinggi dibanding CT maupun TT. Nah, di laktasi 2 pun sama. Jadi genotip CC masih lebih tinggi kapasitas produksinya, rata-rata produksinya dibanding genotip
CT maupun TT. Sehingga keputusannya apa ketika kita mendapatkan informasi ini? Kalau ingin mendapatkan produksi susu yang banyak pada laktasi 1 dan 2, maka ternak yang dipilih haruslah ternak yang memiliki genotip CC. Sehingga kalau genotip CC yang dipilih anaknya nanti bisa pecah dari bapaknya itu harus paling tidak punya C, dari ibunya juga punya C. Nah ini di Punnett square kalau masih ingat ya. Jadi di Punnett square dari jantan nanti dan betina nanti akan menghasilkan CC. Nah, kalau CT berarti kemungkinan jantannya memiliki variasi C, ya, satu dari jantan, dari betina. Nah, T-nya bisa dari jantan maupun dari betina. Nah, ini contoh. Kemudian ada gen sifat terkait dengan lactoferrin. Nah, ini diasosiasikan. Ketemu variasi genotip ada AB, AB, AA, ya. Nah, BB-nya tidak ada ini kebetulan di sampel mahasiswa yang saya bimbing. Nah, dari sini di laktasi 1 ketemu bahwasanya genotip AB menghasilkan produksi susu lebih tinggi dibanding AA pada laktasi 1 maupun laktasi 2. Sehingga ketika seleksi berdasarkan lactoferrin, maka yang dipilih adalah genotip AB. Nah, nanti tinggal ditentukan tetuanya harus memiliki genotip seperti apa. Kalau AB berarti mungkin tetuanya yang jantan AA, betina BB, sehingga anak yang dihasilkan adalah AB, seterusnya. Atau juga selain dengan genotyping tersebut, juga dengan yang namanya kromatogram. Nah, kromatogram ini dengan melihat sequence dari genotip atau sequence dari sampel yang kita amplifikasi dengan menggunakan PCR. Nah, dari sini ini dengan teknik bioinformatik nanti akan ketahuan genotip GG. Nah, contohnya di sini. Nah, ini genotip GG, bedanya di sini. Nah, kemudian genotip GC itu ada di sini. Anda lihat ini kurvanya, kalau GG ini cuma 1, kalau GC ada 2 nih, ada yang 1, ada 2. Terus genotip CC, nah CC di sini ada 2 di bagian ini ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ada 2 cara dengan yang namanya PCR. Nah, kemudian ada juga dengan yang namanya kromatogram. Kromatogram pun ini hasilnya dari PCR, tapi proses pembacanya adalah dari sequence yang dihasilkan. Nah, di akhir materi ini ada beberapa message yang menurut saya patut Anda semua renungkan dan pelajari lebih lanjut. Bahwasanya pertama, fenotip itu dikontrol oleh genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kedua, variasi genetik itu menghasilkan perbedaan fisiologi ternak yang mengakibatkan perbedaan fenotip atau dilanjut ketika beda fenotip dapat dikatakan beda produk yang dihasilkan. Nah, variasi genetik itu berada dalam sekuen DNA atau spesifik gen. Nah, kemudian genotyping itu adalah sebuah proses untuk mendeteksi dari variasi gen di dalam sampel atau di dalam ternak. Nah, terakhir, untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang peran dari genotip terhadap fenotip, maka data genotip itu perlu diasosiasikan dengan data fenotip. Baik, saya kira demikian untuk kuliah bagian ini. Terima kasih dan sampai ketemu pada materi selanjutnya.